Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur Masjid Nuruddin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur dan masih diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ke-12. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kuliah singkat mengenai keutamaan ilmu dan kewajiban mengamalkan ilmu pengetahuan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hajjah nomor 224 dikatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi bisa dikatakan pada lingkungan kampus sivitas akademika, mulai dari low manajemen hingga ke top manajemen, wajib menuntut ilmu, belajar, mengembangkan pemikirannya, mengembangkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan bidang keilmuan, sesuai dengan kompetensinya, dan sesuai dengan bidang kepakarannya. Kemudian dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan lebih tinggi. Kemudian dalam Quran surat Fatir ayat 28 bahwa orang yang berilmu akan takut kepada Allah. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 tentang orang berilmu akan diberi kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 bahwa orang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Dan yang terakhir dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631 bahwa orang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Dan dalam hadis riwayat Muslim 1631 bahwa orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Jadi ada beberapa ketika seseorang itu meninggal maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan atau ilmu yang bermanfaat. Dari berbagai sumber referensi dan rujukan Quran dan hadis bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya, yang mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat, yang mendapatkan kemudahan menuju surga dan memperoleh pahala yang kekal. Dosen punya kewajiban tridharma perguruan tinggi, ya kalau di Muhammadiyah itu ada 1 tambahan dharma, 1 dharma yang keempat menjadi 1 dharma, yaitu mengamalkan al-Islam dan Muhammadiyah. Jadi ada 4 tridharma, ya. Ada 4 dharma atau 1 dharma. Yang pertama melakukan pendidikan dan pengajaran, yang kedua melakukan penelitian atau riset, yang ketiga melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang keempat mengamalkan al-Islam dan Muhammadiyah. Begitu juga dengan mahasiswa juga punya kewajiban untuk menuntut ilmu, yang mengikuti perkuliahan, belajar berorganisasi, kemudian melaksanakan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN nanti atau KKU atau magang di sebuah organisasi atau perusahaan. Dan tentunya yang terakhir menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk laporan tugas akhir atau skripsi, ya. Jadi di sini tugas-tugas dosen dan mahasiswa ada sedikit persamaan, bahwa sebagai kaum atau insan akademis, dosen dan mahasiswa dituntut untuk melaksanakan penelitian yang mengembangkan ilmu dan menghasilkan pemikiran, kemudian didiseminasikan atau disebarluaskan. Nah, ini menjadi masalah yang serius ketika fenomena akhir-akhir ini masih banyak terjadi falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat. Ini menjadi hal yang serius. Falsifikasi itu melakukan manipulasi, mengarang data, ya, kemudian melakukan data palsu
palsu, yang membuat data palsu dan melakukan plagiat tanpa mencantumkan sumber referensi atau sumber rujukan dari penulis aslinya atau tidak melakukan parafrase. Nah, seharusnya hal ini tidak sesuai dengan semangat pada referensi beberapa Quran tadi, di mana seharusnya orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya. Tapi akan menjadi celaka jika dalam kegiatan penelitian dosen maupun mahasiswa, apapun sebagai peneliti ini melakukan hal-hal yang melanggar prinsip kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, seharusnya budaya berpikir kritis ilmiah ini perlu ditanamkan di mana penelitian seharusnya hadir karena adanya urgensi untuk menyelesaikan permasalahan atau mengoreksi suatu perbaikan ke depan. Sifatnya tidak repetition, tidak mengulang. Masih banyak sekali hasil penelitian kita, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar, itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang melakukan falsifikasi, fabrikasi, dan plagiat. Dan ini sangat berpengaruh kepada diri peneliti pribadi dan juga kampus atau institusi. Nah, seharusnya hasil penelitian itu harus bersifat originality atau original, tidak mengulang-ulang. Dalam hal ini repetition yang dimaksud bukan mengulang seperti air hujan, air hujan yang jatuh artinya bukan seberapa besar air hujan yang jatuh, tapi seberapa sering air hujan itu jatuh maka seseorang menjadi expert atau pakar. Nah, itu beda. Tapi ini repetition yang dimaksud dalam hal ini adalah mengulang judul-judul yang sama, penelitian-penelitian yang sama yang tidak punya konsep pemikiran atau sintesis teori yang kuat. Kemudian masih sangat ironis bagi para peneliti. Peneliti ini tidak hanya mahasiswa, tetapi juga dosen, praktisi, ilmuwan, masyarakat, NGO, komunitas, asosiasi, profesi, dan sebagainya. Ini masih banyak melanggar kaidah ilmiah atau akademik serta prinsip kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam melaporkan hasil pemikirannya. Nah, ini juga menjadi tugas kita semua sebagai dosen dan juga mahasiswa. Dosen bisa membimbing mahasiswanya agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat yang saya sebutkan tadi, plagiat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631, bahwa orang yang menuntut ilmu memiliki pahala yang kekal, walaupun seseorang itu telah meninggal, maka pahala itu terus mengalir. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159 tentang larangan menyembunyikan ilmu. Nah, oleh karena itu dosen dan mahasiswa dituntut untuk dapat mendiseminasikan, menyebarluaskan, kemudian mensiarkan hasil pengetahuan, hasil pengembangan ilmu, hasil pengembangan riset untuk kemaslahatan, sehingga bisa dibaca, diakses, dikutip bagi banyak orang, baik itu nanti luarannya bisa berupa buku ajar, buku monograf, kemudian buku referensi, kemudian jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, kemudian dalam bentuk seminar nasional atau internasional, dalam bentuk proceeding, HKI, hak kekayaan intelektual, kemudian dalam bentuk paten dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali para peneliti ini yang hanya melakukan riset dari pengembangan ilmu sesuai bidang kepakarannya hanya disimpan dalam bentuk laporan. Padahal tadi dalam Quran jelas bahwa kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kita harus mendiseminasikan atau menyebarluaskan atau mensiarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini tidak tahu masalahnya di mana, kita mungkin di awal tidak pede dengan data-data hasil penelitian atau tadi melakukan kecurangan atau melakukan plagiat sehingga agak khawatir untuk dipublikasikan. Nah, ke depan ini menjadi tugas dan koreksi bagi kita semua bahwa apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi trigger, motivasi, semangat bagi kita semua untuk dapat mensiarkan ilmu pengetahuan dalam bentuk hasil penelitian yang dipublikasikan. Baik, saya akhiri kuliah singkat pada hari ini. Billahi bisabil haq, wastabiqul harap. Nasrullah wa fatul karim wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.